apalagi sifatnya manhaj dakwah. Kalau Muhammadiyah itu lebih ke amal usaha, NU itu manhaj dakwahnya lebih kepada pondok pesantren dan majelis taklim. Jamaah tablik itu khuruj fi sabilillah, 3 hari 40 hari gitu, 4 bulan. Itu kalau kita jadikan standar persaudaraan, yang nggak pernah akur kita, Pak. Kita merasa beda akidah, beda iman, jadinya akhirnya ribut. Tapi kalau kita ingin ambil baiknya, contoh NU dulu. NU itu organisasi keislaman yang mempertahankan pengajaran disiplin ilmu tradisional Islam, salafiyah. Makanya di NU, Pak, ahli membaca kitab kuning, bahasa Arab dipelajari dengan detail. Bahkan orang-orang Arab pun mengakui kemampuan nahu sorobnya orang NU. Enggak ketemu di pesantren bukan NU belajar nahu sorob itu, detail-detailnya bahasa Arab itu enggak ketemu. Kalau bapak-bapak pengen punya anak yang ahli membaca kitab kuning Arab gundul, kita mah jangankan yang gundul, yang gondrong aja susah bacanya. Kemudian yang kedua Muhammadiyah. Muhammadiyah punya amal usaha. Nah ini luar biasa. Kalau kata James Pecok, organisasi keagamaan dengan amal usaha terbesar di dunia internasional Muhammadiyah. Nah ini kan punya keunggulan masing-masing. NU tidak perlu mendiskreditkan Muhammadiyah, begitupun sebaliknya Muhammadiyah tidak perlu mendiskreditkan NU. Itu manhaj saja. Ketika tidak bisa bekerja sama, tidak bisa ta'awun, maka fastabiqul khairat. Walaupun NU sekarang udah bikin universitas juga, Pak, udah bikin rumah sakit juga, ya bagus semuanya, silakan berkompetisi. Nah jamaah tablik misalnya, jamaah tablik itu bawa kompor masuk kampung gitu ya, bajunya aja nggak gosokan. Padahal orang kaya itu, nggak sempat aja ngegosoknya gitu. Orang kaya. Dan ada masjid-masjid di kampung itu yang zuhur asar itu nggak ada yang adzan. Gara-gara didatangi Muhammadiyah, didatangin jaulah, jadi adzan. Kebayang oleh saya, Pak, orang kampung itu kalau harus ngundang saya ceramah ke kampung, nelpon itu sudah nanya duluan. Kira-kira Pak Ustadz sangune pinten? Nanya sangu, Pak. Nanya sangu. Itu yang via telepon. Kalau yang langsung datang ke rumah mau ngundangnya, ngasih DP. Pakai DP gitu. Nanti dulu, Pak, kata saya, kalau pakai DP ini bingung saya. Nanti begitu hari H saya sakit gimana? Ya udah DP-nya kan ikhlaskan katanya. Kalau seandainya sakit, jadi beban, Pak. Jadi orang kampung itu kalau mengundang saya sudah mikirin transport. Bandingkan dengan Jaula, mereka ongkos sendiri, memakmurkan masjid di kampung, nggak perlu dibayar, nggak perlu diongkosi. Saya ceramah ke kampung belum tentu ada yang dapat hidayah lalu lajin ke masjid. Jangan-jangan begitu pulang pengajian ibu-ibu ditanya suaminya, ngaji apa tadi, Mak? Lucunya yang diingat. Nggak tahu isi nasihatnya apa. Tapi begitu Jaula datang, nggak 1-2 orang adalah yang kejaring. Yang tadinya nggak pernah kenal masjid jadi ke masjid. Saya pikir-pikir, ada yang tidak digarap NU, tidak digarap Muhammadiyah, tapi digarap oleh jamaah tabligh. Nah itu menurut saya umat Islam jangan saling menyalahkan di level itu, karena itu sifatnya manhaji, metodologi. Silahkan menurut hobi masing-masing. Yang ber-NU lah, ber-Muhammadiyah lah, berjamaah tablik lah, bermajelis taklim lah, menurut kapasitas kita masing-masing, tapi dengan satu benang merah. Al-kufu amman qala la ilaha illallah. Kendalikan diri kalian terhadap orang yang masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Walaupun berbeda, madhabnya beda, baik madhab akidahnya beda, madhab fikihnya beda,
rujukan tafsir beda, penampilan beda, gaya taklim beda, amal usaha beda. Selama masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia saudara saya. Ini enak. Cuman umat Islam nggak banyak pakai prinsip ini. Padahal ini kan hadisnya sahih. Umat Islam tuh susahnya beda dikit berantem. Jangankan beda madzhab, beda pilih presiden berantem. Ini umat Islam ini, Pak. Beda pilih presiden bisa musuhan. Padahal itu kan urusan politik.